Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Widayanti dengan NIM 190602772. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa konsep IPA kelas 4 sekolah dasar. Skripsi ini dilatar belakangi oleh kebanyakan siswa hanya menerima materi dari guru dan siswa tidak memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Guru juga tidak menjelaskan apa manfaatnya, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa maupun penyampaian materi yang guru sampaikan kurang tepat. Terkadang ada sebagian siswa yang kurang fokus di saat dimulai pembelajaran yang menyebabkan siswa tidak mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Kadangkala siswa tidak mempelajari di sekolah dan sampai di rumah mereka melupakan yang telah mereka pelajari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrieni pada tahun 2016, terdapat ketuntasan belajar klasikal mengalami peningkatan dari siklus 1 sebesar 40%, menjadi meningkat sebesar 72% pada siklus 2, dan semakin meningkat lagi pada siklus 3 menjadi 88%. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis tepat karena model pembelajaran ini saling keterkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari dan juga mampu mereka terapkan dan menyelesaikan permasalahan mereka di kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan model kontekstual teaching and learning? Yang kedua, bagaimana sih kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam pembelajaran model kontekstual teaching and learning? Adapun tujuan penelitian ini yaitu peningkatan penggunaan model kontekstual teaching and learning pada pembelajaran siswa kelas 4. Yang kedua, kesulitan penggunaan model kontekstual teaching and learning pada siswa kelas 4. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi guru kelas 4 dalam pembelajaran dengan model kontekstual teaching and learning. Manfaatnya yaitu manfaat bagi guru dan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Model kontekstual teaching and learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh dalam pembelajaran materi dan menghubungkan ke dalam dunia nyata untuk mempermudah memahami materi yang disampaikan. Model CTL dalam penelitian ini adalah model yang akan diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan inquiry terkait topik pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan sikap ingin tahu. Yang ketiga, menciptakan masyarakat belajar. Yang keempat, menghadirkan model. Yang kelima, melakukan refleksi. Dan yang keenam, melakukan penilaian yang sebenarnya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara rasional atau bisa mengemukakan ide dan pendapat. Dalam berpikir kritis, siswa bisa mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, juga siswa dapat menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang yang berhubungan dengan sehari-hari. Dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pokok permasalahan. Yang kedua, mengungkapkan ide. Yang ketiga, memilih argumen yang logis. Yang keempat, mendeteksi dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang kelima, kesimpulan. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian mixed method dan desainnya yaitu explanatory sequential design. Desain ini digunakan karena penelitian ini mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Dari rumusan masalah tersebut kemudian bisa disusun hipotesis kooperatif, yaitu terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa konsep IPA kelas 4 sekolah dasar menggunakan model kontekstual teaching and learning yang lebih baik daripada tidak menggunakan model.
Subjek dan lokasi penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 4, sekolah dasar yang berlokasikan di SDN Palayangan di wilayah Cibenying, Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dengan jumlah siswa ada 35 orang. Yang selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model kontekstual teaching and learning. Setelah dilakukan beberapa tahap pembelajaran, mulai dari pretest, treatment, pemberian soal post-test, angket, dan wawancara, terdapat nilai N-gain persentase 20% masuk ke dalam klasifikasi tinggi, dan sebanyak 27 siswa dengan persentase 77% masuk ke dalam klasifikasi sedang. Maka berdasarkan pemaparan N-gain score menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis konsep IPA daur hidup hewan pada siswa kelas 4 SD Negeri Palayangan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning. Yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model kontekstual teaching and learning. Setelah diberikannya wawancara dan angket, kesulitan siswa dalam pembelajaran menggunakan model kontekstual teaching and learning ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis tidak signifikan, sebab kesulitan yang dialami oleh siswa masih bisa diatasi oleh guru untuk menghasilkan yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam menggunakan model kontekstual teaching and learning. Untuk menjawab solusi ini, peneliti juga memberikan soal angket dan wawancara yang dilakukan kepada guru untuk menemukan kesulitan pada saat ada siswa yang belum paham tentang materi yang dijelaskan. Hal tersebut menjadi penghambat untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tetapi, model kontekstual teaching and learning ini dapat mengatasi permasalahan tersebut apabila guru menguasai materi dan model pada saat memberikan materi kepada siswa. Dapat diartikan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning ini dapat membantu siswa dalam pemahaman dan peningkatan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 menggunakan model kontekstual teaching and learning lebih bagus daripada yang pembelajarannya tidak menggunakan model. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji hipotesis rata-rata N-gain diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,0 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 Negeri Palayangan yang pembelajarannya menggunakan model kontekstual teaching and learning. Yang kedua, berdasarkan hasil observasi, siswa ditemukan sebanyak 20% masuk ke dalam kategori tinggi atau klasifikasi tinggi, dan dengan persentase 77% masuk ke dalam klasifikasi sedang. Maka, berdasarkan pemaparan N-gain menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis konsep IPA. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama proses pembelajaran menggunakan CTL adalah beberapa siswa yang tidak fokus memperhatikan dan sulit memahami gambar yang ada di papan tulis. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran menggunakan CTL ini atau contextual teaching and learning adalah siswa yang berisik ketika guru memaparkan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi guru pada pembelajaran IPA, guru belum bisa mengarahkan siswa untuk saling bertukar pikiran, siswa sulit untuk dikondisikan, serta dalam fasilitas sekolah yang kurang. Alhamdulillah, pemaparan saya sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.